Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kediri, salah satu kawasan di wilayah Provinsi Jawa Timur, yang telah lama dikenal sebagai salah satu tempat penggembelengan dan penggodogan Kawah Chandra di Muka, pencetak kader-kader handal dalam bidang keilmuan agama Islam. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya pesantren-pesantren besar di Kediri, baik yang berbasis salaf maupun modern. Sebutlah di antaranya Pesantren Hidayatul Muqtadin, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pesantren Lirboyo, Pesantren Al-Falah Ploso, Pesantren Al-Ihsan Jampes dan lain sebagainya. Pesantren-pesantren tersebut umumnya memiliki kekhususan dalam hal pengajaran dan pengamalan dalam bidang-bidang tertentu, walaupun akhirnya sama-sama bermuara pada pendalaman ilmu-ilmu agama Islam. Sementara itu, di sebelah barat alun-alun kota Kediri, setelah menyeberangi Kali Brantas, terdapat suatu kawasan yang kental dengan nuansa Islami. Kawasan itu dikenal dengan nama Bandar Kidul. Di wilayah Bandar Kidul ini, terdapat sedikitnya 5 pesantren yang berafiliasi pada Robitotul Ma'ahidil Islamiyah, suatu organisasi, perhimpunan pesantren di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Salah satu di antara 5 pesantren itu adalah Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Maunah Sari. Sesuai dengan nama yang disandangnya, pesantren ini adalah merupakan suatu lembaga pendidikan yang menyediakan program menghafalkan Al-Quran. Pesantren ini didirikan pada tahun 1967 oleh Kiai Haji Muhammad Mubashir Munzir, atau yang masa mudanya lebih akrab disapa dengan Gus Ib, karena nama beliau waktu kecil adalah Ibnu Munzir, putra Kiai Haji Muhammad Imam Bahri, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Mangun Sari Nganjuk. Kiai Haji Muhammad Mubashir Mundir yang berasal dari Nganjuk ini, dilahirkan pada tahun 1919 Masehi. Beliau adalah ulama zuhud yang sangat disiplin dan tegas dalam memperlakukan atau mengamalkan ajaran dan aturan agama Islam. Beliau juga dikenal sebagai ahli sholat, selalu istiqomah berjamaah dan tepat waktu. Istri beliau, Ibu Nyai Hajah Zuhriyah, adalah seorang penghafal Al-Quran. Beliau merupakan puteri dari ulama terkenal, Kiai Haji Munawir, Kerapiak, Yogyakarta. Kiai Mubashir Munzir menikah setelah berusia 55 tahun, dan ibunya Zuhriyah masih berusia 35 tahun, menurut hitungan kalender Hijriah. Hari itu, tepatnya pada hari Jumat, akhir bulan Juni tahun 1973, suasana komplek pesantren Al-Munawir sedikit berbeda dari hari biasanya, hening dan hikmat. Pada hari itu berlangsunglah pernikahan Kiai Mubashir Munzir dengan ibunya Zuhriyah binti Kiai Munawir dengan suasana yang sangat sederhana, dan mahar uang beliau waktu itu sebesar Rp10.000. Di mana yang bertindak selaku wali adalah Kiai Haji Ahmad Munawir, kakak dari mempelai putri. Adapun yang mengakadkan adalah Kiai Haji Ali Maksum, sedangkan sebagai saksinya adalah Bapak Syayan dan Gus Toha. Untuk kemudian Gus Toha juga yang bertindak sebagai pembaca doa. Terdapat suatu fakta menarik, di mana Mbah Munzir yang lahir di tahun 1919 menikah dengan Nyai Zuhriyah yang lahir tahun 1939. Jadi keduanya selisih 20 tahun. Namun saat wafat, Mbah Munzir meninggal tahun 1989, sedangkan Nyai Zuhriyah wafat pada 2009. Jadi, meski menikahnya selisih cukup jauh, namun beliau berdua wafat di usia yang sama, yakni 70 tahun. Pada masa-masa awal beliau berdua berumah tangga, saat itu Kiai Munzir belum mempunyai rumah. Namun dengan penuh kesetiaan, pengertian serta pengabdian, ibunya Zuhriyah menerimanya dengan ikhlas. Bahkan beliau begitu ridho ketika harus dititipkan ke tetangga, apabila Kiai Munzir sedang ada urusan di luar. Meskipun begitu, ibunya Zuhriyah sedikit pun tidak mengeluh dan sama sekali tidak menyesalkan sikap Kiai Munzir kepadanya. Dalam kehidupan sehari-hari, Kiai Munzir maupun ibunya Zuhriyah senantiasa saling menjaga dan menghormati keistiqomahan masing-masing pihak saat menjalani kehidupan rumah tangga, baik beliau yang masyhur sebagai ahli ibadah, maupun ibunya sebagai seorang penghafal Al-Quran, masih tetap menjalankan kebiasaan dan amalan-amalan sebagaimana ketika beliau berdua belum menikah,
tentunya dengan tanpa melalaikan hak dan kewajiban rumah tangga kedua belah pihak. Seringkali, tatkala beliau selesai sholat dan zikir, beliau ingin bercengkrama dengan Ibu Nyai Zuhriyah. Namun begitu melihat Ibu Nyai sedang murojaah hafalan Al-Qur'annya, niat itu beliau urungkan dan beliau kembali sholat dan zikir lagi. Demikian sebaliknya, tatkala di waktu senggang Ibu Nyai Zuhriyah berkeinginan bercengkrama dengan beliau, ternyata beliau masih khusyuk, menjalankan sholat dan zikir, sehingga akhirnya Ibu Nyai pun mengurungkan niat tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali terjadi hal-hal yang terkadang membuat terenyuh dan terharu bagi siapapun yang mendengar dan meresapinya. Seringkali beliau berkata kepada Ibu Nyai, "Nyai, apa uang belanjanya masih?" Apabila uang belanja memang habis, Ibu Nyai Zuhriyah menjawabnya dengan santun dan penuh rasa pengertian, "Uang belanjanya kebetulan habis, Yai." Setelah mendengar jawaban itu, beliau pun kemudian mengajak Ibu Nyai berdoa dengan ucapan lemah lembut, "Ya sudah, mari kita berdoa bersama, saya yang berdoa, Nyai yang mengamininya." Tidak berapa lama kemudian, bikaromatillah wa bijudihi, rezeki pun mengalir mencukupi segala kebutuhan rumah tangga yang penuh berkah ini. Pernah pula di saat menjelang Lebaran, Ibu Nyai sama sekali tidak memiliki uang sepeser pun untuk belanja menyambut Hari Raya Idul Fitri. Namun Ibu Nyai pun tidaklah mau mengungkapkan hal ini, hingga beliau, Kiai Munzir, dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, menanyakannya kepada Ibu Nyai Zuhriyah. Dan selanjutnya, pasangan suami istri yang sabar dan qanaah itu berdoa bersama. Tidak berapa lama kemudian bi'aunillah alhamdulillah, rezeki pun mengalir mencukupi segala kebutuhan belanja Lebaran saat itu. Di saat lain, pada suatu ketika, sarung yang dimiliki oleh beliau telah habis dibagikan kepada para santri, tinggal kini yang melekat di badan dan itu pun sudah saatnya untuk dicuci. Beliau pun bertanya kepada Ibu Nyai, sekiranya Ibu Nyai memiliki pakaian yang bisa dijadikan sebagai ganti sarung untuk sholat. Namun ternyata, Ibu Nyai Zuhriyah pun tidak memiliki apa yang dimaksudkan oleh beliau. Atas dawuh beliau, akhirnya sprei tempat tidur yang digunakan oleh Ibu Nyai, digunting dan dibagi menjadi 3, untuk dijadikan sebagai sarung Mbah Kiai Munzir. Sungguh suatu pernikahan yang ideal, dengan dilandasi niat mulia untuk beribadah kepada Allah dan ketakwaan. Biduk rumah tangga itu dibangun dengan pilar-pilar saling pengertian, mengarungi kehidupan untuk berlabuh di pelabuhan yang hakiki, yaitu ridho Allah Rabbul Izzati. Selama 13 tahun Kiai Munzir menjalin rumah tangga dengan Bu Nyai Zuhri tidak dikarunia anak, karena memang sejak awal Kiai Munzir sudah dawuh kepada Bu Nyai Zuhri, "Nyai, tidak usah punya anak ya, hidupnya dihabiskan untuk deres Quran saja." Hidup beliau berdua dihabiskan untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain menjadi ibu rumah tangga, Bu Nyai Zuhri juga membantu mengajar di Pondok Pesantren Maunah Sari Kediri. Cikal bakal Pondok Pesantren Maunah Sari adalah sebuah bangunan masjid yang dibangun oleh Kiai Munzir, yang hingga saat ini masih kokoh berdiri di tengah lokasi pondok. Waktu itu Mbah Munzir adalah seorang pengembara yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Di setiap tempat yang beliau singgahi, dan beliau ditawari tempat tinggal untuk bermukim, pasti beliau menolaknya. Tapi baru di Bandar Kidul Kedirilah, yang kemudian menjadi tempat berdirinya Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Maunah Sari, Mbah Munzir bersedia tinggal dan menetap, kerasan berada di sana. Tapi waktu itu Mbah Munzir lebih suka tinggal berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah warga lainnya. Ini merupakan satu bentuk pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Mbah Munzir, dan warga sekitar Bandar Kidul pun sangat senang menyambut kedatangan Mbah Munzir. Namun dari beberapa warga, waktu itu rumah Haji Komari, warga sekitar yang dekat dengan Mbah Munzir, lah yang paling sering beliau singgahi, sampai Haji Komari berinisiatif untuk menyekat sebagian rumahnya untuk Mbah Munzir. Setelah beberapa lama tinggal di rumah Haji Komari, Mbah Munzir pun sempat memberi isyarat dengan menudingkan telunjuknya ke arah lahan kosong di sebelah utara rumah Haji Komari sambil berkata, "Kang Komari, di situ nanti akan dibangun masjid dan di sebelah sana pengimamannya." Dan benar, suatu hari beliau pun memutuskan untuk membangun masjid di lokasi itu,
setelah mendapat isyarah dalam mimpi Mbah Munzir yang bertemu sang guru Kiai Haji Zainuddin, guru Mbah Munzir di pesantren Mojosari Nganjuk. Dalam mimpi itu, Kiai Haji Zainuddin dawuh bahwa lahan itu sangat cocok dan baik untuk digunakan sebagai tempat mengaji. Pesantren yang terletak di barat Masjid Agung Kota Kediri dengan dipisah Sungai Brantas ini, pada awal berdirinya lebih mengkhususkan diri pada bidang tasawuf, terutama dalam mengistiqomahkan sholat jamaah dan wirid serta zikir. Adapun pengajian kitab-kitab salaf, Mbah Munzir memilih untuk menyerahkannya kepada beberapa tenaga ahli yang berasal dari para santri yang sudah pernah mondok di pesantren lain yang berbasis kitab kuning. Adapun nama Maunasari sendiri, diadopsi dari pondok pesantren yang didirikan oleh sang ayah, Kiai Haji Muhammad Imam Bahri, di Nganjuk, yakni Pondok Pesantren Mangunsari, dan juga pesantren rintisan Kiai Haji Raden Fatah Tulung Agung yang tak lain adalah santri sang ayah. Hal ini sebagai bentuk tafaulan, atau harapan memperoleh berkah dari kedua pesantren tersebut. Hanya saja oleh Mbah Munzir kata Mangun diganti dengan kata Maunah, agar lebih kental kesan Arabnya. Pondok pesantren ini juga awalnya hanya menerima santri putra, akan tetapi dengan kehadiran istri Mbah Munzir, Nyai Hajah Zuhriyah yang seorang penghafal Al-Quran, yang tak lain adalah putri dari Kiai Haji Muhammad Munawir Krapyak, perintis pesantren Tahfidul Quran di Indonesia, yang juga seorang kampiun dalam bidang ilmu-ilmu Al-Quran dan seorang ahli Qiraah Sab'ah, berpengaruh sekali dalam perjalanan panjang pesantren Maunasari Kediri ini. Kemudian pondok pesantren Maunasari pun mulai menerima santri putri yang langsung dibimbing oleh Bu Nyai Hajah Zuhri. Program pengajian Al-Quran bil Goib maupun bin Nador juga dibuka. Pada akhirnya pondok pesantren Maunasari menjadi pesantren Al-Quran yang terkenal hingga sekarang. Sebagai kiai karismatik atau disegani oleh masyarakat, Kiai Haji Munzir mempunyai beberapa karomah, antara lain. 1. Si kecil yang perkasa. Perilaku masa kecil Kiai Munzir wajar-wajar saja, sebagaimana anak kecil pada umumnya, walau kadang memperlihatkan pola tingkah yang tidak lumrah atau nganeh-nganehi, yang di dunia pesantren bisa diistilahkan dengan kata horikul, ada. Pernah suatu ketika Kiai Munzir memainkan gentong, mengangkat-angkat gentong dengan santainya. Tentu hal ini mengundang keheranan dan rasa takjub bagi siapapun yang melihatnya. Rasa heran dan takjub itu pun semakin menjadi, tatkala gentong tersebut penuh dengan air, yang bagi satu orang dewasa pun umumnya belum kuat untuk mengangkatnya. Namun ternyata Kiai Munzir yang masih anak-anak itu bukan sekedar mengangkat, malah memainkannya dengan santai laksana seorang pendekar atau jagoan kungfu, yang sedang memperlihatkan keahliannya. 2. Bisa terbang. Pola tingkah yang tidak wajar terjadi sampai Kiai Munzir tumbuh dewasa, dikisahkan oleh seorang teman dekat beliau yang saat nyantri di pesantren Semelo Perak Jombang, yaitu seorang santri yang sekarang tinggal di Dusun Sido Warek Jombang. Kiai Munzir seorang santri yang gemar ziarah ke makam-makam para wali. Sebagai teman dekat santri tadi diajak ziarah ke Pesarean Mojo Agung, Jombang. Seperti biasanya perjalanan itu dilakukan dengan berjalan kaki, namun kiranya ada yang luar biasa dalam perjalanan kali ini. Karena sebelum berangkat Kiai Munzir berpesan kepada teman akrabnya tersebut untuk tidak tolak-toleh dan selalu melihat punggung beliau selama perjalanan nanti. Setelah beberapa saat dalam perjalanan, teman Kiai Munzir merasa seakan-akan melewati suatu kawasan yang banyak ditumbuhi rerumputan yang tinggi dan lebat. Kang santri pun penasaran, tumbuhan apakah yang kiranya kadang menyambar di tubuhnya itu. Saking penasarannya, sambil berjalan Kang santri tadi sesekali memetik beberapa helai daun atau rumput, dan ia sempat memasukkan daun itu ke dalam saku bajunya. Perjalanan pun akhirnya sampai. Setelah keperluan ziarah dan lainnya selesai, Kiai Munzir mengajak pulang seperti biasanya. Setelah sampai di kamar, santri tadi segera mengambil daun yang ada dalam sakunya untuk dilihat. Namun alangkah terkejutnya Kang santri tadi, karena ternyata bukan rumput yang ditemukan dalam sakunya melainkan daun kelapa yang masih muda. Setelah menyadari apa yang baru saja terjadi, sambil menerawang, santri tersebut bergumam, "Lah ternyata aku ini diajak Gus Munzir lewat atasnya pohon kelapa." 3. Memanggil pucuk pohon bambu. Di suatu daerah Jombang,
saat Kiai Munzir sedang melaksanakan riyadloh, dan sebagaimana biasa, hari itu pun diisi dengan terus-menerus sholat. Kebetulan di tempat itu, ada seorang santri yang bisa dibilang nakal, dan ia mengetahui bagaimana disiplinnya Kiai Munzir menjaga kebersihan. Pada saat Kiai Munzir sedang menunaikan sholat, santri tadi sengaja berniat ngerjai, dengan cara pakaian beliau yang dijemur di depan musola sebagai lap. Hal itu ternyata diketahui oleh beliau, karena itu setelah salam, beliau langsung mencuci pakaian tersebut dan kembali menjemurnya lagi. Melihat hal itu, santri tadi ternyata mengulangi lagi perbuatan tersebut. Lagi-lagi beliau tahu, dan mencuci serta menjemurnya lagi. Dan selanjutnya kembali sholat, namun saking nakalnya santri tadi, belum puas, lalu mengulanginya sekali lagi. Saat itulah, setelah sholat, beliau mencuci pakaian tersebut, namun kali ini dijemur dengan cara yang nyeleneh. Bagaimana tidak, usai mencuci pakaian tadi, beliau melambaikan tangan seakan memanggil pucuk pohon bambu yang berada di depan musola. Dan anehnya pula bambu itu seolah paham, karena tiba-tiba bambu itu merunduk dan selanjutnya berdiri tegak kembali, setelah jemuran pakaian beliau dititipkan pada pucuknya. 4. Mengetahui barang yang tidak halal. Pada saat-saat berdirinya pondok pesantren dan jumlah santrinya masih sedikit, hubungan antara pengasuh dan santri sangat dekat dan akrab. Terlebih lagi antar hubungan santri, sehingga yang namanya masak bersama adalah suatu kebiasaan yang paling digemari, tidak jauh beda dengan kondisi Maunasari tempo dulu. Suatu ketika, dalam acara masak bersama, Kiai Munzir diajak untuk makan bersama. Masakan karya bersama yang dikomandani Kang Sarwan, saat itu dilengkapi dengan lauk ikan lele, sungguh sebuah menu yang cukup istimewa bagi santri tempo dulu. Pada saat makan bersama itu, tampak para santri menikmati masakan itu dengan nikmatnya. Namun, lain halnya dengan apa yang dirasakan Kiai Munzir, karena beliau merasakan ikan lele tersebut sangat pahit sekali. Kemudian Kiai Munzir bertanya kepada santri, "Kok rasanya begini? Kenapa? Pasti ada yang gak beres," dawuh Kiai Munzir. Setelah diusut, ternyata ikan lele yang dimakan tadi berasal dari kubangan yang airnya mengalir dari rumah tetangga dan kemungkinan ikan subhat itu berasal dari sana pula. 5. Mengetahui apa yang dikerjakan santrinya. Lain lagi, dengan cerita pada masa awal berdirinya pondok pesantren Maunasari. Kegiatan yang ditekankan bukanlah mengaji kitab atau pelajaran-pelajaran yang bersifat teori, akan tetapi amalan-amalan sholat sunnah dan wiritan. Sementara itu aturan pondok pun belum tersusun secara rapi, sehingga keluyuran malam termasuk agenda harian para santri awal. Salah satunya adalah seorang santri berasal dari Nganjuk. Si santri ini, saat itulah tergolong santri yang sedengan. Selain senang dengan keluyuran malam terkadang juga masih ditambah dengan acara enjaraki anak perempuan, atau melakukan hal-hal lain khas anak muda. Dalam turnya yang terkadang tidak cocok dengan etika santri, istilahnya sembrono, dan biasanya setelah larut malam rombongan santri ndablek itu melakukan agenda hariannya. Anehnya, ketika mereka kembali ke pondok dengan diam-diam, Kiai Munzir sudah mapak di samping masjid seakan-akan sudah tahu apa yang dilakukan para santri ndablek. Sambil terus memperhatikan santri-santrinya yang habis keluyuran itu, Kiai Munzir dawuh, "Ayo Kang podo wudu." Kang santri pun menjawab, "Enggak Yai," dengan rasa takut dan heran kepada kiainya itu. Kemudian dengan bijaksananya, beliau memerintahkan santrinya yang terkenal dengan sebutan baduinya Bandar Kidul beserta rombongannya itu untuk sholat sunnah dan membaca istighfar sampai ribuan kali, bahkan terkadang tiada batasan, hingga nanti kalau disuruh berhenti barulah selesai hukuman tersebut. 6. Tahu kalau seorang berhadas. Pada saat peringatan Haul Kiai Haji Raden Fatah Mangunsari Tulung Agung, pernah terjadi peristiwa menarik yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Ceritanya pada saat prosesi acara sedang berlangsung, saat itu hadirin sedang membaca di bak bersama-sama, sedangkan Kiai Munzir berada di makamnya Mbah Fatah. Namun ketika pembacaan di bak baru berjalan separuh beliau mendatangi majelis tersebut sambil dawuh, sudah berhenti dulu, jangan diteruskan." Setelah jamaah berhenti beliau kembali lagi ke pesarean. Hadirin saling bertanya, "Ada apa kok Kiai Munzir sampai menyuruh pembacaan di bak dihentikan?"
Akhirnya ada seorang kiai yang mengusulkan agar semua jamaah yang ikut majlis di Ba'an itu mengambil wudhu dan memulai di Ba'an dari awal lagi dengan niat sungguh-sungguh dan ikhlas. Setelah usul itu dilaksanakan, kira-kira pembacaan di bab baru sampai pertengahan beliau mendatangi majelis itu lagi sambil dawuh, "Lah iya begitu, yang bagus, yang sungguh-sungguh." Suatu ketika, lurah pondok yang bernama Ibnu Alwan mengumandangkan azan. Tiba-tiba beliau mendatanginya seraya menegur, "Sampean azan belum wudu ya?" Spontan Ibnu Alwan terkejut dan gugup sambil menjawab, "Sudah Pak Yai." Lalu beliau berkata, "Sampean gak usah bohong." Ketika Kiai Munzir berkata seperti itu, Ibnu Alwan pun merasa malu, karena kenyataannya memang belum berwudu. Ada cerita lain, suatu ketika ada seorang pekerja yang sedang mengecat Masjid Maunasari. Tiba-tiba Mbah Kiai Munzir mendatanginya, lalu mengusir dan menggantinya dengan orang lain. Usut punya usut, ketika mengecat si pekerja tersebut ternyata dalam keadaan hadas besar dan belum mandi jinabat, entah dengan bagaimana beliau mengetahuinya. 7. Tahu jodoh seseorang. Peristiwa ini terjadi pada dua orang keponakan beliau yang dijadikan sebagai putra beliau, yakni Haji Agus Toha Yasin dan Agus Kawakib. Tatkala Mbah Kiai Munzir masih muda belia, dan tentu saja belum menikah, beliau mengemukakan kepada salah seorang famili perempuan beliau, yakni Ibu Nyai Rohmah Dahlan yang pada saat itu masih gadis, bahwa kelak beliau akan berbesanan dengan Ibu Nyai Rohmah. Dan hal itu memang menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun kemudian, putri Ibu Nyai Rohmah tersebut yang bernama Ning Hoiriyah akhirnya menikah dengan putra angkat beliau yaitu Gus Kawakib. Demikian pula dengan Haji Agus Toha Yasin. Lama sebelum Gus Toha Yasin menikah, beliau telah mengungkapkan bahwa jodoh Gus Toha ada di Yogyakarta. Ucapan beliau lalu dipertegas oleh Kiai Haji Mufid Masud, pengasuh pondok pesantren Sunan Pandanaran yang juga kakak ipar ibunya Zuhriyah, bahwa jodoh Gus Toha kiranya adalah putri Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz, pengasuh pondok pesantren An-Nur, Ngerukem, Yogyakarta. Dan itu pun ternyata terbukti. Wallahu alam bisawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.